Siapa hebat? Kagak yang hebat sih yang Ganjar tahu. Hebat info. Ini buangnya. Oke, baik, teman-teman, kita mulai hari ini pertemuan pertama untuk materi linear circuit. Kita awalin dengan basic concept dan basic law, yaitu tentang basic law. Size-nya besar, saya nggak bisa upload di e-kampus, ya. Jadi di dalam basic concept dan basic law yang kita biar ada satuan tentang unit-unit elektrik, ya. Terus kemudian ya 1 sampai 4 itu adalah tentang basic concept, dan 5 sampai 11 itu adalah pembicaraan yang akan kita bicarakan di dalam hukum dasar. Hukum-hukum dasar, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, terus kemudian definisi terhadap suatu rangkaian. Distribusi nilai masih sama, ya. 10, 20, 35, 35. Nah, ini tentatif, ya. Nanti di basic concept dan basic law itu ada homework pertama. Minggu depan kita akan bicara dengan method analisis. Apa yang dimaksud dengan method analisis? Yaitu adalah aplikasi dari basic law, yaitu tentang perpaduan antara hukum Ohm dan hukum Kirchhoff Current Law, KCL, ya. Maka kita bicara tentang nodal analisis, supernode analisis, ya. Kemudian paduan dari hukum Ohm dan KVL, Kirchhoff Voltage Law, ya, kita bicara tentang loop analisis atau mesh analisis dan super mesh analisis. Kemudian kita masuk ke circuit theorem. Circuit theorem akan discuss tentang linearity, superposition, source transformation, dan teorema Thevenin dan Norton. Kemudian kita masuk first order, turunan pertama dari suatu rangkaian R dan C dan R dan L. Kemudian second order circuit, yaitu adalah tentang turunan yang kedua, ya, itu adalah rangkaian RLC. Jadi dalam first order kita bicara tentang filter high pass, low pass. Tapi bicara tentang second order, kita bicara tentang masih filter, tetapi
ya. Filter, yaitu adalah band pass filter dan band rejection filter. Ya, kemudian sinusoid dan pasor, ya. Kemudian method and circuit theorem, ya. Sinusoid dan pasor itu kita memperkenalkan tentang rangkaian yang terdiri dari R dan C. Sebenarnya sudah dikenalkan di first order dan second order, ya, tapi ya, di situ hanya mencari frekuensi, batas frekuensi, ya, tetapi pada saat di sinusoid dan pasor di sini kita akan membicarakan satu rangkaian dalam bentuk frekuensi domain atau pasor domain. Nah, metode analisis, metode dan circuit theory analisis itu masih sama, yaitu aplikasi terhadap node dan mesh, ya, tetapi kita menggunakan rangkaian R C dan RL, ya. Sedangkan di metode dan metode of analysis dan circuit theorem, kita menggunakan rangkaian hanya tahanan saja. Oke, ini adalah sebetulnya ini agak berat, ya, karena apa? Ini adalah gabungan dari linear circuit analysis 1 dan linear circuit analysis 2, ya, karena adanya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ya, maka beberapa mata kuliah yang dimanfaatkan. Oke, saya sampai itu aja. Mari kita masuk kepada basic konsep. Apa sih yang dimaksud dengan basic konsep? Itu adalah tentang unit-unit satuan, kemudian definisi daripada muatan listrik dan arus, tegangan, serta daya dan energi, ya. Kemudian elemen-elemen yaitu di dalam suatu rangkaian. Textbook yang digunakan itu adalah Fundamental of Electric Circuit dari Alexander Sadikyu. Anda bisa download di Google, ya. Kemudian mungkin Raymond De Carlo itu ada di perpustakaan, ya, Linear Circuit Analysis. Dua-duanya juga ada di perpustakaan. Oke, tentang unit-unit satuan. Oke, saya harus, ntar saya sambungkan charger dulu. Apa? Besaran unit dasar dan simbolnya yaitu adalah panjang meter, simbolnya M, mass kilogram, ya, waktu second, ya, dan muatan listrik, electric current, sorry, arus listrik yaitu ampere, ya, ya, kita tidak gunakan Kelvin, kita tidak gunakan dalam sini, ya. Terus kemudian intensitas juga tidak gunakan, ya. Nah, ini adalah prefix, ya. Oh, yaitu adalah yang sebelah kiri itu adalah satuan-satuan yang banyak kita gunakan di rangkaian listrik, yaitu adalah muatan listrik kolom, kemudian tegangan listrik, elektrik potensial itu volt atau joule per second, bukan. Joule per second itu adalah arus, ya. Potensial
itu joule per kolom, ya. Arus itu adalah kolom per detik, ya. Karena I sama dengan Q dibagi T. Sedangkan potensial itu joule per second, sorry. Joule per kolom, sorry, joule per second itu watt. Kemudian conductance, resistan dulu ohm dan seterusnya, ya Anda bisa baca. Kemudian di sini adalah kepangkatan dari 10, ya, giga, mega, kilo, senti, ya, mili, mikro, dan sampai ke piko minus 12. Oke, Anda analogi dari suatu tegangan, ya, bagaimana Anda akan berpikir tentang rangkaian atau rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik, yaitu adalah tegangan itu adalah suatu usaha untuk memindahkan satu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka satuan volt itu adalah joule per kolom atau ya sama juga dibayangkan dengan suatu potensial energi memindahkan air dari ketinggian tertentu ke ketinggian yang lebih bawah lagi. Jadi usaha untuk memindahkan, gitu, ya. Jadi analoginya, tegangan adalah suatu gaya, ya, yang mendorong arus melalui suatu rangkaian, ya. Gaya, ya. Di dalam gambar ini adalah ekuivalen dengan gravitasi, ya. Jadi perbedaan ketinggian itu ya akan memindahkan suatu partikel atau usaha ya untuk memindahkan suatu partikel dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, bagaimana resistan? Kita bayangkan apa? Kalau Anda lihat di dalam sungai yang ada batu-batunya, ya, batu-batu itu telah menghambat aliran dari arus tersebut, ya, sehingga tahanan adalah friction atau hambatan yang menahan aliran impulse flow, yang menahan aliran dari arus melalui suatu rangkaian, ya. Dan di dalam ini sama seperti batu yang ada di dalam sungai. Kemudian tentang arus, ya. Arus itu sendiri, ya, adalah partikel yang mengalir di dalam air, ya, atau di dalam rangkaian listrik itu adalah pemindahan elektron, ya. Adanya arus karena ada perpindahan elektron. Ya. Kalau tidak ada, misalkan rangkaian yang kita hubungkan dengan isolator, ya, atau bahkan semikonduktor, ya. Kalau semikonduktor berpikiran kalau di bawah tahanan di bawah temperatur kamar, ya maka dia sebagai isolator, maka dipanas sedikit ya berlaku sebagai konduktor, maka dikatakan tengah-tengah yaitu semikonduktor. Jadi arus itu adalah merupakan partikel nyata, the actual substance, ya, yang mengalir melalui suatu kawat dari suatu rangkaian. Dalam ini adalah elektron, ya. Sama, ya, ini adalah partikel air itu sendiri, ya, yang mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, nah Anda bisa bayangkan apakah ini kerja? Ya. Jadi arus itu akan mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Nah, apakah ini rangkaian tertutup? Ya, ini sama dengan rangkaian terbuka, ya. Dan ini juga masih merupakan rangkaian terbuka karena kedua positif dan negatifnya yang ada
negatifnya dihubungkan ke negatif. Ya, kedua-duanya dihubungkan dengan positif dari baterai, ya. Ya, seperti short circuit, ya. Nah, ini yaitu adalah satu rangkaian tertutup, ya. Satu dihubungkan ke positif dan satu dihubungkan dengan negatif. Maka ini yang akan bekerja, ya. Sehingga konsep daripada satu arus yaitu apabila dia masuk pada suatu rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka, ya, maka arusnya 0, tapi tegangannya tidak 0. Sedangkan tertutup, arusnya tidak 0, tapi tegangannya adalah 0. Ya, itu prinsip yang Anda harus tahu. Ya, sehingga pada rangkaian tertutup terjadilah pergerakan elektron, yaitu muatan negatif, atau lowong, yaitu adalah muatan positif. Arah arusnya adalah berlawanan dengan arah gerak elektron atau sama dengan gerak lowong. Nah, ini adalah penggambaran suatu diagram rangkaian dari suatu elektrik yang terdiri dari baterai, switch, dan lampu. Positif negatif dari tegangan dihubungkan satu dengan lampu dan satu dengan switch, ya. Pada saat switch-nya di-on-kan, maka terjadilah suatu atau close path, sehingga ada suatu aliran arus yang melalui suatu lampu, ya, maka lampu akan nyala. Nah, simbolnya atau di dalam rangkaian akan digambarkan seperti ini. Baterai, switch, lampu, dan kabel yang menghubungkan dari satu terminal baterai dengan terminal lampu atau terminal baterai dengan switch. Nah, simbolnya seperti ini, ya. Sebelah kiri adalah sel, lampu, switch, dan kawat itu sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan, ya, di dalam satu rangkaian paralel itu terdiri dari banyak jalan, ya. Jalan pertama, jalan kedua, dan jalan ketiga. Sehingga pada saat lampu itu Anda mati atau Anda lepaskan salah satu, maka lampu yang lainnya akan tetap nyala, karena itu adalah merupakan aliran tertutup. Tapi pada saat seri, begitu salah satu lampu Anda ambil dari 3 rangkaian yang menjadikan rangkaian tertutup, ya, maka lampu semuanya akan mati, karena tidak ada arus yang mengalir karena open circuit. Oke, paham di sini? Ya. Karena dari hasil fundamental of electric engineering, ya, itu ya sebetulnya gimana ya? Yang udah saya berikan, tapi hasilnya kurang bagus, ya, sehingga saya harus ngutak-atik untuk, ya, gimana, ya, berbelas kasihan untuk menambah sedikit-sedikit, ya. Mudah-mudahan, cuman belum selesai semua, ya. Jadi dengan nilai prediksi itu ada yang nilainya di bawah itu. Oke. Rangkaian seri dari gambar ini, Anda bisa bayangkan mana yang lebih terang, ya. Apakah rangkaian 1, rangkaian 2 yang hanya dihubungkan baterai 6 volt dengan satu lampu, kemudian yang kedua adalah rangkaian baterai dihubungkan dengan 2 lampu, yang ketiga adalah dihubungkan dengan 3 lampu. Dan kalau diasumsikan masing-masing lampu itu mempunyai tahanan 1 ohm, ya, maka arus yang dihasilkan untuk lampu yang 3 itu adalah lebih kecil dibandingkan arus yang dihasilkan pada rangkaian yang disambungkan dengan 2 lampu. Demikian juga rangkaian baterai yang dihubungkan dengan 1 lampu, ya, arusnya akan lebih besar. Karena yang 1 lampu 6 ampere, 2 lampu menjadi 3 ampere. Ya. Jadi lihat dayanya,
Yang pertama itu adalah dayanya 6 kali 6, 36, sedangkan daya adalah linear dengan pencahayaan, ya. Maka urutannya adalah nomor 1 itu lebih terang, ya, nomor 2 adalah kurang, dan nomor 3 adalah sangat kurang. Oke, itu adalah sirkuit, ya. Tentang, ya. Nah, sekarang adalah muatan. Muatan adalah suatu parameter elektrikal yang dari suatu partikel atomik yang ada di dalam suatu matter, itu adalah device, ya, yang diukur dalam bentuk kolom, ya. Dan muatan elektron, ya, untuk satu elektron itu adalah negatif dan besarnya adalah 1,602 ya, kali 10 pangkat minus 19, ya. Sehingga Anda bisa hitung, ya, untuk satu kolom itu berapa jumlah elektronnya, ya. Kalau satu elektron itu muatannya adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom, berarti satu muatan listrik itu jumlah elektronnya adalah 1/6 dikalikan 10 pangkat minus 19, kira-kira gitu, ya. Dan ini dikatakan sebagai muatan listrik. Dan muatan, the charge yang terjadi secara alam itu adalah merupakan kelipatan integral dari muatan listrik tersebut. Muatan listrik tersebut, yaitu adalah E, ya. Nah, kira-kira kalau saya tanyakan, ya, kita tahu, arus, ya, arus itu adalah merupakan kolom per second, ya, muatan per detik, ya, yaitu dq dt, ya. Sehingga satuan dari ampere itu adalah 1 ampere yang sama dengan 1 kolom per second. Untuk rangkaian DC direct current, ya, arusnya adalah tetap konstan terhadap waktu. Sedangkan namanya juga alternates, ya. 1, kedua, 2, 1, 2, dan seterusnya gitu, alternate. Sehingga arusnya adalah bervariasi secara sinusoidal, dalam bentuk sinusoidal terhadap waktu, ya. Jadi ada keadaan berbalik, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, ini adalah arah arus listrik, ya. Itu adalah dalam arus positif, ya, itu adalah dia bergerak sama dengan pergerakan lowong, ya, atau di dalam satu atom itu akan terdiri dari inti, nukleus, ya, dan itu muatannya sama dengan, atau proton, ya, sama dengan lowong positif, kemudian dikitarin oleh elektron, sejumlah elektron, ya, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, ya. Sedangkan jumlah elektron terluar itu nanti dikatakan sebagai valensi.
Nah, untuk positif ion, ya itu adalah arah arusnya sejalan, dan sedangkan untuk ion negatif atau elektron, ya, arah arusnya adalah berlawanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ya, dasar ya. Kemudian contoh untuk suatu konduktor yang mempunyai arus konstan 5 ampere, hitunglah berapa banyak elektron yang mengalir pada suatu titik, ya, atau dalam konduktor, ya, dalam 1 menit. Oke, saya kasih waktu 3-5 menit. Ya, berapa jumlahnya? Jumlah elektronnya. Kalau konduktor tersebut dialiri oleh arus sebesar 5 ampere. Coba, ya, di udah ketik. Dengar kan? Halo? Halo? Yes, sir. Oke. Ya, 5 ampere itu sama dengan berapa elektron? Kalau tadi tahu bahwa arus itu adalah muatan per detik. Berarti ada 5 kolom per detik. Atau ya, sama dengan 60 kolom. 60 kolom per menit. Ya kan? 376 akan 300 kolom elektron. per detik. Nah, sedangkan 1 elektron, ya, 6,28. 1,6 6,28 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 18. Betul. Ya, ini ya. Jadi 376,8 kali 10 pangkat 18. Ini 5 ampere itu ada 300 kolom per detik, ya kan? Sedangkan 1 elektron ini itu ada 1,62. Jumlah ini, ya. Sama nggak hitungannya hasilnya? Oke, kita lanjut, ya. Jadi 1 kolom itu adalah 1,602 kali 10 minus 19. Ya, 1 elektron, sorry. Ya, maka 1 kolom itu adalah 1/. Jadi kalau kita punya 300 kolom per menit, ya, kita kalikan, ya, atau kita bagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom per elektron. Kolom dengan kolom hilang, maka sisanya tinggal jumlah elektron per menit. Ada pertanyaan? Bukan dikali ya, Sir? Oh, enggak dong. Enggak ya? Kan 1 elektron sama dengan 1,62. Berarti 1 kolomnya berapa? Berapa elektron? 1/, kan? Paham? Yes, sir. Oke.
tegangan. Ya. Tegangan atau perbedaan potensial adalah suatu energi yang diperlukan untuk memindahkan satu unit muatan melalui suatu benda atau elemen, ya. Yaitu diukur dalam satuan volt. Ya. Secara matematik, VAB sama dengan dV per dQ atau sama dengan joule per kolom. Di mana W itu satuannya joule dan Q satuannya kolom. Sehingga tegangan listrik VAB itu selalu ada dalam dua melalui suatu rangkaian atau across the circuit element atau antara dua titik dari suatu rangkaian. Ya. Jadi kalau dalam tahanan itu dia mempunyai dua terminal, yaitu kaki 1 dan kaki 2, semuanya. Ya. Kalau VAB itu adalah lebih besar dari 0, maka potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Demikian juga kalau dia lebih kecil dari 0, maka potensial A ya, lebih kecil daripada potensial B. Oke, ya. Daya dan energi. Daya adalah merupakan percepatan waktu untuk menerima memberikan atau menerima energi yang diukur dalam bentuk watt, sehingga secara matematik P adalah turunan pertama dari suatu energi dV/dt atau joule per second. Ya. Nah, kalau kita kembangkan dV/dt itu sama dV/dq, apa itu? Joule per kolom itu adalah volt, kemudian dq/dt itu adalah ampere kolom per second, itu adalah ampere. Ya, sehingga daya adalah V kali I. Nah, W-nya itu karena P sama dengan dV/dt, maka W adalah integral AP dt. Nah, ini adalah passive sign convention. Kalau P sama dengan plus VT, artinya rangkaian tersebut adalah menyerap daya. Nah, kalau dia adalah negatif, maka dia akan sebagai sumber daya. Oke, hukum konservasi energi itu adalah jumlah daya dalam satu rangkaian itu sama dengan 0. Sehingga energi di sini adalah kapasitas untuk melakukan kerja atau usaha. Ya. Kapasitas untuk melakukan suatu usaha yang diukur dalam satuan joule, ya. Sehingga secara matematik W adalah integral dari awal T sub 0 sampai ke T. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, berikutnya adalah tentang rangkaian elemen. Bahwa sumber daya itu dikategorikan dalam dua, yaitu adalah independent source dan dependent source. Jadi kalau sumber
dinyatakan digambarkan dalam satu lingkaran itu adalah independen. Tetapi kalau digambarkan dengan suatu diamond, ya, itu adalah dependent. Bisa berbentuk sumber tegangan atau sumber arus. Di dalam membentuk sumber dependent source itu bisa sumber tegangan bisa ditentukan oleh arus atau tegangan lain. Kalau sumber dependent tegangan itu bentuk diamond ya plus minus, yaitu berarti sumber tegangan. Kalau dia ditentukan oleh tegangan yang lainnya, maka disebut sebagai voltage control current source. Tetapi kalau dia ditentukan oleh nilai arus dari rangkaian lain, maka disebut sebagai current control voltage source. Demikian juga untuk kalau sumbernya arus, kalau dia ditentukan oleh tegangan lain, maka akan menjadi voltage control current source. Demikian juga kalau dia ditentukan oleh arus lain, maka disebut sebagai current control current source atau CCS. Paham nggak kira-kira? Bisa membayangkan nggak apa yang saya sampaikan? Jadi yang pertama harus dicari itu, yang pertama gambar itu menggambarkan ya, apa? Sumber apa? Menggambarkan sumber tegangan, tegangan dan pasif aktifnya atau arus. Nah, yang mengontrol itu apa? Kalau yang mengontrol misalkan yang wajib sumber tegangan, ya. Yang mengontrol apa? Kalau yang mengontrol tegangan berarti voltage control current source. Kalau yang mengontrol sumber tegangan terus yang mengontrol adalah arus dari rangkaian tempat lain, maka disebut sebagai current control voltage source. Demikian juga untuk sumber arus. Ya. Paham? Paham, Sir. Oke. Nah, ini sumbernya apa? Dia sumber tegangan dikontrol oleh arus yang lainnya, itu adalah I2. Maka current control voltage source. Berarti arus yang melewati komponen tersebut ya? Bukan. Dia melalui komponen yang lainnya. Ya. I2 itu bukan melalui pada sumber tegangan itu, tapi berarti I2 itu tidak melewati VX-nya? Tidak, ya. Tetapi VX itu ditentukan oleh ketergantungan oleh besarnya arus I2 yang mengalir di tempat lain. Berarti I2-nya tidak harus? Enggak. Berarti enggak lewat situ. Baik, Sir. Ya, jadi kalau untuk berapa sekarang V total, ya Anda bisa menggunakan KVL, ya seperti ini, tertutup gitu ya. Kalau kita buatkan suatu rangkaian tertutup, ya, maka akan ada suatu arus loop, itu adalah bukan arus sebenarnya, ya. Hanya menyatakan arus loop, ya, loopnya adalah bergerak searah jarum jam, ya, melalui convention. Kalau loopnya mengalir dari negatif ke positif, maka itu adalah negatif. Kalau dari positif ke negatif, maka dia adalah positif. Ya, sehingga V di sini, ya, adalah dari minus ke 10, ya, dan dari 10 volt itu bergerak dari minus ke minus, maka minus 10. Kemudian dari sumber tegangan dependen itu dari Vx sama dengan 1,5 atau 15 I2, ya, dari minus ke negatif, maka negatif, ya. Tapi di V dia bergerak dari loopnya dari positif ke negatif, maka min 10 min 15 I2, ya, plus V sama dengan 0, maka V adalah 10 ditambah 15 I2, ya, kita masukkan I2-nya 1 ampere, maka V sama dengan 25.
Ya, ini. Ya, pakai kan yang asli buat minimal. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, untuk mengecek basic konsep, ya, kira-kira pertanyaan ini, ya, 1 milivolt adalah merupakan 1/1000 volt. Benar atau salah? Lalu, Nomor 1 salah kayaknya, Sir. nomor 1 salah. Million itu 1 per ya berarti? 1 per sejuta ya? Ya. 1 per sejuta milivolt, 1 per 1000. Iya. Mili apa mili? 1000 volt kan? 1000. 1 million 1 juta. Iya, salah. Million. Sama kan itu? Mili. Yen. 1 mili 0,3. Ya, oke, pegang dulu false ya. Kemudian per fix mikro itu adalah dari 10⁻⁶, 10⁻³ 10⁻⁻3, 10⁻⁻�6. Yang mana? Mikro loh ya. 10⁻⁶ itu mega. 10⁻⁻⁶. Oke, tegangan 2 mega atau 2 juta ya, dapat dinyatakan dalam daya yaitu adalah 10 ya, maka ada 2 milivolt, 2 kilovolt, 2 M volt, 2 gigavolt ya. Itu adalah C ya. Kemudian nah tadi yang salah itu adalah di nomor 1. 0,001 ya milivolt ya adalah 1 million ya, itu benar ya, true di sini. Tadi Anda bilang false, tapi kita lihat nanti jawabannya. Muatan 2 kolom yang mengalir dalam suatu titik ya, yang mengalir per second ya, 2 milian ya, adalah merupakan arus sebesar mengalirkan arus sebesar 2 ampere ya. Ini benar atau tidak? Benar atau salah? Benar. Oke. Kemudian 1 unit arus itu adalah A, B, Ampere. R. Oke. Tegangan diukur dalam masih pendahuluan dari 4 ampere yang mencharging, arus 4 ampere yang mencharging dieelektrik material ya, misalkan kapasitor atau induktor, menghasilkan arus
menghasilkan suatu material yang akan mengakumulasi muatan sebesar 24 kolom setelah 6 second. Betul atau salah? Ya. Kalau I dQ dt, ya, I-nya adalah 4 ampere, ya, dalam 6 second, itu Q-nya berapa? Ya, maka Q sama dengan I dikali T, kan? Atau 4 dikalikan 6, yaitu 24. Nah, benar atau salah? Benar. Kemudian, ya, tegangan yang melewati suatu toaster 1,1 kilowatt, ya, menghasilkan arus 10 ampere adalah 11 kV 1100 volt 110. Oke. Mana yang tidak merupakan besaran listrik? Muatan, waktu, tegangan. Waktu. Oke. Nah, ini rangkaian sumber dependen di bawah ini adalah A, voltage control current source. Ya, lihat sumbernya. Ini sumber apa? Sumber tegangan atau sumber arus? Halo? Tegangan. Yakin? Tanah itu sumber arus atau sumber tegangan? Arus, Pak. Ya? Arus atau tegangan? Sumber arus. Oke, jawabannya mana? A, B, C, C. Oke. Betul. Apakah dia merupakan sumber tegangan? Kalau C itu kan sumber tegangan, kan? Apakah panah itu merupakan simbol sumber tegangan atau sumber arus? Voltage control current source. Voltage control current source. Ayo, masih bingung. Masih bingung, oke? Sekarang pertama sumbernya itu apa? Sumber arus atau sumber tegangan dulu? Nggak bisa membedakan sumber arus sama sumber tegangan? Sumber tegangan itu ditandai dengan adanya tanda positif dan tanda negatif. Sumber arus itu ditandai dengan suatu panah. Nah, ini apa? Sumber arus atau Ini current, sumber source, sumber current. Oke, current source. Ya. Current controller, current. Jadi, jawabannya di mana? D, current controller current. Ya. Jadi pilihan A itu sumber sumber tegangan, maka A memungkinkan. Oh iya. Memungkinkan, ya. Tapi nanti dulu, ya. Karena apa? Current source, ya. Nah, yang B voltage source nggak mungkin, karena itu current source. C voltage source nggak mungkin. Nah, tinggal sekarang kita lihat lagi. Yang mengontrol apa? Yang A voltage, oh enggak. Yang kontrol itu ada arus, berarti yang benar adalah D. Nah, baik, kita lihat kuncinya. Ya, tadi volt betul, ya. Yang A, ya. D, C, ya. True, B, dan seterusnya. Oke.
Oke, ada pertanyaan sebelum saya pindah kepada basic law. Oke, kalau nggak ada, kita masuk kepada basic law. Basic law yang akan kita bicarakan tadi seperti disampaikan adalah dari nomor 5 sampai nomor ke 10 ya. Yaitu terakhir adalah transformasi dari rangkaian bintang atau Y ya ke rangkaian delta atau segitiga. Hukum Ohm, ya, hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melalui suatu tahanan adalah berbanding langsung terhadap arus I, ya, yang mengalir pada tahanan tersebut. Itu V sama dengan ya proporsional, berarti dengan I, ya, kemudian dikalikan dengan R. Secara matematik dirumuskan hukum Ohm sebagai V sama dengan I kali R. Dua keadaan ekstrim yang mungkin terjadi nilainya adalah pada saat R sama dengan 0 atau R sama dengan short circuit, ya, sehingga tidak ada tegangan, ya, sedangkan arusnya ada, yaitu adalah yang disebut sebagai short circuit atau tahanannya 0. Sedangkan tahanannya tak terhingga itu adalah merupakan rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu arusnya tidak ada karena tidak ada loop atau rangkaian tertutup, tetapi tegangannya ada. Itu ciri khas daripada short circuit sama open circuit. Short circuit arusnya ada, tegangannya 0. Sedangkan open circuit itu tegangannya 0, arusnya tidak sama dengan 0. Ya, paham? Nah, hukum Ohm juga berlaku bukan hanya sebagai tahanan saja, tapi sebagai konduktans, yaitu satuannya G dibagi 1/R atau I dibagi V. Satuannya adalah mho atau Siemens. Oke, daya yang diberikan, ya, kalau dijadikan panas oleh tahanan itu adalah P sama dengan VI. Kalau I-nya digantikan dengan V-nya digantikan dengan I, maka tadi rumusnya adalah V sama dengan ya seperti ini. Nah, definisi antara node, apa itu node? Node adalah suatu pertemuan antara dua atau lebih cabang. Sedangkan branch itu adalah suatu elemen, ya, yang ada di dalam satu rangkaian. Apakah itu sumber tegangan atau sumber arus, ya, kapasitor, tahanan, dan seterusnya. Sedangkan loop adalah suatu lintasan yang tertutup dari rangkaian tersebut. Sehingga kita formulasikan jumlah cabang itu sama dengan jumlah node ditambah jumlah lintasan tertutup dikurangi 1. Nah, gambar di bawah ini
node-nya ada 2. Loop-nya adalah 1. Berarti 2 ditambah 1 ya dikurang 1. Maka cabangnya ada 2, yaitu cabang pertama dan cabang kedua. Perhatikan ini, ya. Berapa jumlah branch-nya? Saya ke toilet dulu ya. Sana benda sini benda sini. Karena ngantuk atau sakit pantat. Itu dicoba dulu. Terima kasih telah bantu makan. Indonesia. Enggak makan lagi, lu makan aja. Itu tuh dimsum tuh 2 biji. Enggak. Ada yang hitam. Kayak ini somai. Aduh, ngantuknya minta ampun. Kalau udah selesai ngajar, melotot aja. Nyom. Udah siapa? Udah. Udah siapa juga. Ya. Kita lihat, berapa node-nya? Node A, node B, node C. 3 kan? Berapa loop-nya tertutup? Yaitu 10, 5, 2. Satu. Yang kedua, litanya 2 ohm, 3 ohm. Ya. 2. Yang ketiga adalah antara 3 ohm dan sumber arus 2 ampere. Maka ada 3 node dan 3 L, loop. 6 dikurang 1, maka kita hitung branch-nya ada 5, yaitu adalah 10 volt, 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere. Berarti, ya, how many branch? Branch-nya itu adalah 5, nodes-nya itu ada 3, dan loop-nya ada 3 juga. Ada pertanyaan? Jelas? Halo? Jelas? Atau masih? Oke. Di rangkaian ini, yang sebelah kiri, itu bisa diserahkan di rangkaian sebelah kanan. Jumlah node-nya berapa? Ada berapa? 3 kan? Node itu apa definisinya? Adalah pertemuan antara 2 atau lebih cabang. Ya, A itu pertemuan dari cabang 5 ohm dan 10 ohm. Sedangkan B pertemuan dari 4 cabang, yaitu 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere. C itu pertemuan dari 4 cabang, yaitu adalah a branch, ya 10 ohm, 2 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere. Jadi 2, 3, dan 2 ampere itu adalah paralel karena kedua kakinya bertemu di titik yang sama. Sedangkan 10 volt
dan 5 ohm itu hanya satu kakinya bertemu di titik yang sama atau node yang sama, yaitu A. Sedangkan node ya berikutnya itu 10 volt itu bertemunya di C dengan ke node C, sedangkan yang 5 ohm itu adalah node satunya adalah bertemu di node B, ya. Lebih jelas? Kalau branch itu berarti titik potong antara dua titik gitu ya, Bro? Nggak jelas, suaranya pecah. Kalau yang branch Branch itu berarti itu adalah cabang. ya, branch. Nah, itu suatu elemen yang mempunyai dua titik, kan? Tahanan dia punya dua titik, ya kan? Oh, kalau branch itu untuk dua titik gitu ya? Iya. Kalau node itu adalah seperti titik pertemuan dari beberapa cabang. Ya, jadi kalau yang di ekvivalent itu yang di B-nya tuh ketemunya yang node-nya ya? B-nya, ya. Yang B-nya itu jadi node. Iya, pertemuan antara Cuman dia bukan branch. B bukan brand, itu node titik kan itu. Ya. Iya, titik. Iya, titik. Dan C juga titik. Sedangkan C, A juga titik. Berarti kalau yang di original sirkuit itu nggak bisa ya, maksudnya kita Cuman, oke, sorry. Di dalam kenyataannya, Anda tidak bisa mencoldir 4 titik dalam satu titik, ya. Maka biasanya ada penghantar, ya, dari ujungnya 2 ohm dengan 3 ohm, ya, dan 5 ohm, ya. Tetapi secara analisis dia bisa digabungkan jadi satu. Oke, kita lanjut. Nah, ini hitunglah berapa branch, nodes, dan loop yang ada. Ada yang bisa selesaikan? itu kalau branch kan perpotongannya tuh. Bagaimana? Brand apa? Kalau branch kan perpotongan. Kalau 6 itu sih dikatakan 6 branch. 6 branch. Ya, sekarang asumsinya seperti apa? Yang garis kuning itu dianggap satu cabang atau dua cabang? Oh iya, ada resistor, ada penghantaran. Itu kalau yang atas satu, ada tiga pertemuan, ada 3 cabang, terus yang bawahnya 3 cabang. Oke. Yang pertama dihitung node-nya mana? Node-nya adalah yang dot hitam itu, kemudian A, ya, yang di atas adalah 1 paling sebelah kiri, 1 ditambah 1 lagi yang titik A. Ya, 4, Sat. Berapa node? 4. 5, sorry. 1, 2, 3.
3 dengan asumsi bahwa 2 ohm dan sumber arusnya itu adalah 13,7 itu adalah positif di Suaranya tidak terdengar. Oke, kita hitung. Node-nya adalah 1, 2, 3. Dengan asumsi bahwa tahanan 2 ohm dan sumber 13,7 ampere adalah satu cabang. Maka loop-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, node 3, loop-nya 4, ya, maka branch-nya adalah 3 ditambah 4 kurang 1, ya, berarti 6. Kita hitung, 6 itu terdiri dari 12 ohm, 8 ohm, 5 ohm, ya. Kemudian kan tadi yang di lingkaran kuning itu ada dianggap satu cabang, ya, berarti 4 ohm, dan kemudian tahanan 3 ohm itu adalah cabang yang kelima, ya, dan kemudian terakhir itu 3 ohm, ya, cabang, berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan di dalam lingkaran kuning itu dianggap 2 cabang, ya, maka node-nya akan berubah dari 3 menjadi 4. Ya. Sehingga cabangnya, ya, atau branch-nya itu terdiri dari, kalau tadi itu berapa? 6 menjadi 7, ya, karena cabangnya 4, node-nya 4, ya, N, terus kemudian loop-nya 4, 8 kurang 1, 7. Kita hitung, 12, 1, 8, 2, 5 ohm 3, 2 ohm 3, 13,7, 4, ya, 12, 8, 5, 5, ya. Terus kemudian 6 ohm sebagai branch yang ke-6 dan 3 ohm branch yang ke-7. Itu. Masih bingung? Semoga tidak, ya. Masih menentukan itu, ya. Gambar paling kiri itu adalah kemudian bisa disederhanakan, node-nya disatukan, yaitu adalah menjadi 3 node, loop-nya 2. Ya. 3 tambah 2 kurang 1 berarti branch-nya atau komponennya ada 4, ya, yaitu 10 volt, 5 ohm, 6 ohm, dan 2 ampere. Paham? Paham? Paham nggak? Halo? Dek, ngomongin ada takut. Yes, sir. Oke. Nah, ini adalah KCL. Jumlah arus yang masuk dalam satu titik ditambah jumlah arus yang keluar dari satu titik yang sama itu sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0, ya, secara matematik, ya. Nah, ini adalah suatu konvensi perjanjian pada diri Anda sendiri.
Kalau masuk itu positif, maka keluar harus negatif. Masuk boleh nggak? Positif boleh, tapi keluar menjadi negatif. Masuk itu adalah negatif, ya keluar adalah positif. Oke. Kawan dibawain aja lah. Papa enggak katanya udah punya. Tadi Papa mau sate. Ya, jadi kalau ini, Mama juga udah. ya, ini adalah suatu perjanjian. Kalau arus keluar itu positif, arus masuk adalah negatif. Ya. Maka 2 ampere itu negatif, ya. Kemudian min 3 ampere itulah negatif dari min 3, ya. Kemudian yang sebelah kanan 4 ampere itu adalah positif dan I adalah positif, ya, sehingga plus I, ya, plus 4 min dari min 3, ya, kemudian min 2 ampere sama dengan 0. Paham? Ternyata setelah kita hitung, I-nya itu yang kita anggap keluar itu adalah positif. Ternyata arahnya berlawanan karena minus. Ya, jadi kalau hasilnya minus, berarti asumsi arah daripada arus yang Anda buat itu salah. Ya. Sehingga I di sini adalah masuk. Ya. Yaitu gambar panah itu adalah menunjukkan bahwa arus nyatanya dari I itu mengalir, ya, berlawanan terhadap asumsi yang kita buat. Berarti tinggal kebalikan dari patokan awal aja ya, Sir? Betul. Nggak perlu dihitung ulang gitu ya? Nggak perlu dihitung ulang. Nah, ini adalah loop analysis, yaitu dari rumus KVL. Kalau tadi, belum, ya. KVL itu walaupun itu adalah rumus tegangan, tapi yang kita cari apa sih? Arus, bukan itu. Karena V itu adalah I kali R. R biasanya konstan atau diberikan. Maka I yang kita cari. Karena kalau kita menggunakan loop ini, nah di dalam menggunakan loop itu juga ada suatu perjanjian atau convention. Kalau loopnya mengalir dari kutub positif ke negatif, baik itu sumber tegangan atau voltage drop, ya itu negatif, maka loop yang mengalir dari positif ke negatif terminal, ya, dari suatu elemen itu adalah positif, ya, sehingga kita bisa buat min V1 ditambah V2 ditambah V3 dikurang V4 ditambah V5 sama dengan 0, ya, sehingga V1 dikurang V4 V1 ditambah V4 itu sama dengan V2 ditambah V3 ditambah V5. Hal lain, boleh nggak kalau saya loopnya itu masuk dari negatif ke positif itu? Positif boleh, berarti plus V1 min V2 min V3, ya, plus V4 ya, min V5. Hasilnya sama. Ya. Nah, ini kita yang seperti ini, ya. Tetapi di dalam textbook apa yang sulit, yang paling sulit itu ya textbook yang mudah dipahami itu adalah Risoni, William Hyde itu paling sulit. Nah, dia menggunakan ini, ya, dari negatif ke positif itu positif dia, sehingga rangkai dan hasil sama. Ini kalau Anda kalikan dengan minus 1, maka akan menjadi min V1 plus V2
plus V3 min V4 sama dengan min V4 plus V5 sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, contoh, ya. Ini adalah ya, seperti ini kita menggunakan dari negatif ke positif itu positif, yaitu VA, kemudian min V1, min VB, min V2, min V3 sama dengan 0. Sehingga kita bisa bicarakan, kita tahu bahwa setiap voltage drop itu V1 itu adalah merupakan karena seri ya harusnya sama, ya I dikalikan R1, V2 adalah I kalikan R2, sehingga kita sederhanakan jadi I kali dalam kurung R1, R2, dan plus R3, yaitu adalah untuk yang V1, V2, dan V3. Sehingga arusnya itu adalah VA dikurangi VB ya, dibagi R1 plus R2 tambah R3. Ya. Ada pertanyaan? Oke, nah implikasi dari formula atau hukum KVL itu adalah tegangan pembagi, yaitu adalah sumber tegangan yang diseri dengan sejumlah tahanan. Maka untuk mencari tegangan drop di salah satu tahanan itu adalah pembilangnya menggunakan komponen dia sendiri, ya. Kemudian penyebutnya adalah total dari semua tahanan yang terhubung, ya. Terus kemudian dikalikan V-nya. Tetapi untuk KCL, Kirchhoff Current Law, pengembangannya adalah aplikasinya adalah untuk current divider, ya, yaitu adalah arus yang mengalir pada I1 yaitu 9 kilo ohm, pembilangnya adalah pinjam tetangganya adalah 18 kilo ohm, sehingga 18 kilo ohm dibagi total tahanan 9 ditambah 18 dikalikan arusnya yaitu 30 miliampere. Nah, bagaimana kalau misalkan paralelnya lebih dari satu? Berarti arus yang ditanyakan, yang arus yang mengalir pada tahanan tertentu yang ditanyakan itu jangan diutik-utik, yang lain diparalelkan, ya, sehingga membentuk dua, ya, sehingga arus yang mengalir pada tahanan di tempat Anda tanyakan tadi, ya, itu adalah pembilangnya adalah jumlah paralel dari tetangganya dibagi ya, tahanan arus yang kita cari tersebut ditambah set paralel yang lainnya ini, ya. Jadi perhitungan ini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, nah ini adalah menanyakan arus pada 3 kV, ya. Arus yang mengalir pada 3 kV dan arus yang pada yang 1 kV kan sama, yaitu adalah V1 sama dengan arus yang mengalir pada tersebut dikalikan 3 kilo. Nah, karena ini adalah cabang paralelnya adalah ada 3, yaitu seri 1K dan 3K, 5K dan
20K. Maka Anda harus paralelkan dulu 5K dan 20. Ya. Di mana arus ditanyakan yaitu pada V1 itu tidak boleh diutik-utik. Ya. Setelah paralel, maka arus yang mengalir pada V1 itu adalah Z paralel dibagi ya, seri 1 kilo ditambah 3 kilo plus Z paralel dikalikan 10. Kira-kira ini. Maka paralelkan dulu RP1, 5 dan 20. Maka Anda bisa menghitung I3 yaitu sama dengan I1 yaitu adalah R total, R paralel di sini ditambah R seri ditambah R paralel ya kalikan 30 miliampere ya. Kalau ditanya V1 ya tinggal aja 15 miliampere kali 3 kilo ya berarti 45 volt. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya izin bertanya, Sir. Ya, silakan. Kalau dari tadi kan ada yang L sama A ya. Nah itu kalau misalnya untuk realnya kan, misalnya kita menggunakan power supply, misalnya mau dicoba dipraktekkan. Nah itu kan kalau power supply kan yang mengalir tegangan. Nah kalau misalnya KCL itu untuk realisasi atau misalnya kita coba praktik. KCL, ya, KCL itu untuk mencari tegangan. Ya, ini adalah aplikasi daripada KCL. Nah, sekarang kalau saya tanyakan, berapa besarnya di sini I 5 kilo, berapa ini? Ya. Maka 5 kilo Anda nggak boleh utik-utik itu. Ya, dia melalui ada 3 paralel, yaitu 5 kilo, 20 kilo, dan seri 3 tambah 1. Ya. Maka Anda harus, ya, langkah pertama adalah harus membuat RP2, ya, RP2. Itu adalah 4, 1 ditambah K, 1 ditambah 3, kemudian harus diparalelkan dengan 20. Kemudian ditambah 4 plus 20. Ya. Ini akan sama dengan 4 kalikan 20 berarti adalah 4 dikalikan 20 itu adalah 80 ya. Dibagi 24. Nah, itu ya. Oke, kita bagi 4 ya 20 per 6 atau kita bagi 8 ya. 8 berarti itu adalah 10 ya per 3 kan ohm. Maka di 5 ohm sama dengan yaitu udah R P2 ya dibagi 3 tambah 1 ya plus RP2 berarti 10 per
Oke, berarti ini 5 kan, berarti 10/3 ya dibagi ya 5 plus 10/3 ya, dikalikan arusnya yaitu adalah 10 miliampere. Itu sama dengan kalikan 3, 15 tambah 10, 25, ya 3-nya hilang, berarti 10/25 ya, kilo, ya 10/25 kilo ohm dikalikan 30 miliampere. Ya. Ini adalah ya, 10/25 menjadi 2/5, 2/5 30 menjadi 2/5 kalikan 6, 12 ampere ya, karena kilo dikalikan mili ya, maka 2/5 kilo dikalikan 30 mili ya, maka akan sama dengan 2/5 dikalikan 30 bagi 5 maka 6, 2 kali 6 12 volt, 12 ampere. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau untuk partial ini misalnya untuk realisasinya kita untuk mengetahui itu ya tuh, apa namanya, ampere sama arus gitu. Suaranya pecah-pecah sih, saya nggak mau jawab, takut. Jadi yang KCL sama partial itu kalau untuk realnya atau nantinya aplikasinya misalnya ada rangkaian jadi elektronika itu misalnya kita cek gitu ya pokoknya nanti kalau dijumlahkan ya, arus yang mengalir 5 ampere itu 12 ampere, ini sebentar, ini kilo sama kilo habis dong, ini miliampere, sorry ya, ini miliampere ya, ini nggak ada satuannya lagi, kilo dibagi kilo kan habis ya, sehingga 2/5 kali 12, jadi 12 itu akan dibagi 12 miliampere yang mengalir pada 5 ohm, yang mengalir pada 20 kilo ohm, ya kita harus paralelkan dulu 5 dengan 4 ya, berapa, tapi totalnya nanti akan sama dengan karena arus 30 miliampere itu diberikan ke seri 1 dan 3 ohm dan seri dengan 5 kilo ohm dan 20 kilo ohm gitu. Ya. Oke, harus banyak latihan ini ya. Nah, seri dan paralel. Ya. Seri resistor itu aplikasinya itu kepada tegangan pembagi. Seri 2 atau elemen yang dihubungkan seri jika mereka ya berurutan dan atau terhubung secara berurutan ya dengan konsekuensi membawa arus yang sama, carry the same current ya. Ekuivalen tahanan itu hanya merupakan penjumlahan dari masing-masing tahanannya ya. Jadi R ekuivalen sama dengan R1, R2, Rn sampai misalkan F itu sama dengan
ohm atau ini rho atau apa gitu, lupa saya ya. Penjumlahan dari n sama dengan 1 sampai ke n, R kali n ya. Sehingga tegangan pembaginya kalau ditanya arusnya di n, maka pakai pembilangnya R per n dibagi total dikalikan tegangan sumbernya ya. Itu jadi tentang seri. Kemudian ini menggambarkan aja seri itu antara ya, 10 dan 5 itu adalah merupakan rangkaian seri. Ya. Paralel adalah 2 atau lebih elemen yang diparalel jika mereka terhubung pada node kedua node yang sama. Ya, kedua node yang sama. Ya. Secara konsekuensinya dia mempunyai tegangan yang sama. Sehingga ekuivalennya itu adalah 1/R ekuivalen sama dengan 1/1 plus 1/2 dan seterusnya ini sampai plus 1/N. Nah, total arus I yang dibagikan pada masing-masing tahanan itu merupakan perbandingan terbalik dari tahanan ya, sehingga untuk arus pembagi dapat dinyatakan sebagai IN sama dengan V dibagi R sub N ya, atau I kali R ekuivalen dikalikan R ekuivalen. Oke, special case kalau R1 R2 itu hanya ada 2 ya, rangkaian terdiri 2 paralel 2 aja, satu dengan sumber, satu dengan beban ya. Maka 1/R ekuivalen kalau 2 kan 1/R1 tambah 1/2. Maka kalau dikalikan R2 yang komponen ketiga dan R1 pada komponen yang ketiga, ya maka akan sama dengan R2 plus R1 sama dengan R1 plus kali R2, maka R ekuivalen itu sebenarnya perkalian dari masing-masing kedua tahanannya dibagi jumlah tahanan tersebut. Karena kalau lebih dari 3, kita nggak bisa pakai ini, maka pakai yang ini. Nah, ini adalah yang disebut paralel, hanya display saja. Ya. Oke, nah ini adalah delta dan itu. Jadi, delta itu adalah ini tahanan RA, RB, dan RC. Ya. Dan ini bisa diubah dari delta menjadi bintang, ya, sehingga R1 di sini adalah tahanan yang mengapit adalah RB dan RC, ya, RB dan RC dibagi total RA, RB, dan RC. Sangat mudah. Ya. Demikian juga kalau perpindahan dari bintang ke delta, ya, yang Anda punya di sini S1. Anda yang cari R1, R2 dan itu karena RA, RB dan RC, ya R1 itu akan berhadapan dengan RA, R2 itu berhadapan dengan RB dan R3 berhadapan dengan RC. Ya. Sehingga perpindahan dari delta ke star ke delta itu adalah RA sama dengan perkalian kombinasi R1 kali R2, R1 kali R3 ditambah R2 dikalikan R3 ya, dibagi tahanan yang ada di depannya, yaitu adalah R1 karena kita cari RA. Seterusnya demikian juga sama. Sehingga, nah, kenapa ini bisa seperti ini? Dari delta menjadi bintang seperti ini. Pakai rumus ini kan? Pakai rumus ini. Ya. Ini dari delta ke star. Ini rumusnya ini. Ya, delta ke star. Ini kan dari delta ya, ke star. Ya, maka RA-nya ya, atau sorry
R1-nya di sini yang mengapit kan, yang mengapit berapa? 25 dibagi dikalikan 10, 250 ditambah totalnya, ya total berapa nih? Ya, tadi 250, ya 10, 50, 250 bagi 50, 5 ohm kan? Ya. Demikian juga 7,5 dari mana itu 7,5? Ya. Sudut yang mengapitnya yaitu adalah A kali RC. Ya. 250 ditambah 125 ya 375 kan, 375 dibagi ya total dari 50 kan, 375 dibagi 50 maka 7,5 dan seterusnya ya. Baik, kita simpulkan semuanya bahwa tahanan itu adalah merupakan elemen pasif ya, yang tegangan V-nya itu tegangan V yang mengalir padanya itu adalah langsung berbanding langsung terhadap arus yang mengalir ya. Sehingga tahanan itu merupakan suatu perangkat yang tunduk kepada hukum Ohm, yaitu adalah V sama dengan I kali R, di mana R adalah tahanan dari resistansi dari tahanan tersebut. Kemudian short circuit itu akan R sama dengan 0 dan open circuit R itu sama dengan tak terhingga. Conductance itu adalah kebalikan daripada tahanan. Ya. Satunya adalah mho atau Siemens. Cabang adalah merupakan suatu elemen single yang mempunyai dua terminal, ya. A single two terminal element ya dari suatu rangkaian listrik. Nah, node adalah suatu titik yang menghubungkan antara dua atau lebih cabang. Sedangkan loop itu adalah merupakan lintasan tertutup dari satu rangkaian. Nah, jumlah branch itu bisa disederhanakan menjadi branch B sama dengan L plus N kurang 1. Pasti tepat itu. Sehingga pada paralel, yang dihubungkan paralel itu dia mempunyai dua node yang sama. Ya, elemen di dalam paralel selalu mempunyai tegangan sama, ya, yaitu V sama dengan V2 dan seterusnya. Ketika dua resistor, itu resistor itu adalah dihubungkan dengan seri, maka tahanannya tinggal dijumlahkan, tapi admittansnya itu adalah mengikuti rumus tahanan pada saat paralel. Ketika dua tahanan di hubungan paralel, maka dia mempunyai R ekuivalen, ya, yaitu atau admittance ekuivalen, K sub ekuivalen, ya. Nah, ini Anda bandingkan dengan yang tadi untuk seri, ya. Pembagi tegangan, prinsip pembagi tegangan adalah untuk tahanan seri, sedangkan itu sudut pembagi, arus pembagi, ya prinsip arus pembagi dari dua tahanan yang dihubungan paralel adalah pinjam tetangganya. Kalau dihitung I1 maka pembilangnya adalah R2. Kalau ditanya I2 pembilangnya adalah I1. Oke, nah ini adalah konversi dari delta ke star atau ke Y dan dari Y ke delta. Maka masuk pada hukum dasar, ya, yang dibicarakan cover, ya, dalam bab ini untuk dapat diaplikasikan ke dalam
permasalahan di lampu elektronik dan design of the matter. Ya. Kita lihat nanti. Oke, habis ya, maka saya akan ambil itu absennya ya, silakan di absen sebentar. LCE. Oke. Oke, silakan di scan ya. Jalan belum tuh, Pak? Belum. Penyiapkan. Sudah? Halo? Sudah di-scan QR code-nya? Oke, Sir. Sebentar. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ada yang belum? Mau saya refresh ini. Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Refresh. Belum Sir, belum. Woi. Yo. Ya? Ah. Oke. Ya, udah. Yang tidak masuk itu, aduh, Mas Bernard. Terus Aduh Sir, belum nge-scan. Bentar Sir. siapa? Sir. Bernard hadir Sir, bentar Sir. Oke, saya buka lagi. Bentar Sir, sorry Sir. Ya. Ini buka yang kukirim itu. Iya WhatsApp. Udah? Udah ya? Saya cek lagi. Oke, udah Sir. Terima kasih Sir. Ya. Oke, yang absen Mas Joko, Mas Imam Husaini, Mas Irfan Saputro. Oke, ya 3 yang absen, ya. Mas Joko, Mas Imam Husaini, ada kabar sama Mas Irfan? Mungkin ikut shift dan sebagainya. Mas Imam shift 2 Sir. Mas Imam, ada kabar? Oke, Mas Joko, ada kabar? Oke, saya absen manual. Siapa tadi? Tadi ada Joko hadir. Mas Joko hadir? Mas Joko ada Sir.
Loh, kok ada? Tapi kok nggak scan tadi? Oke. Kita manual. Tadi Mas Imam, shift ya? Iya, sir. Oke, present. Tinggal Mas Irfan, ada kabar? Oke, kalau nggak ada, saya realisasi ya pertemuan ini saya akhiri, dan kalau nggak malam ini atau besok, saya pagi-pagi saya submit itu assignment ya, assignment 1. Dan karena file yang pertama itu adalah berat, ya lebih dari 10 mega, ini mau saya kirim ke WA siapa? Ke WA group ada? WA group? Boleh, Sir. Grup aja nih, Sir. Di grup. Oke, yang basic law itu bisa masuk di e-kampus ya. Oke, saya cek dulu WA-nya itu apa? Grup WA grupnya apa? Linear saya ceknya. Linear. Oke, linear FEE malam ini ya. Oke, saya linear dokumen. Oke, udah saya kirim. Jadi pertemuan pertama udah. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai ini. Ini lebih berat daripada FEE ya. Jadi harus punya ketekunan untuk berlatih melakukan suatu exercise. Gitu. Ya, sudah jam 8.23. Terima kasih atas pertemuan pertama. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu minggu depan. Oke? Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Selamat malam. Yo, selamat malam. Selamat malam, Sir. Yo.